أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala mulai memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu makhluk di antara makhluk yang lain. Allah memuliakan manusia di antara semua ciptaan-ciptaannya. Allah mengistimewakan matahari di antara sekian banyak bintang. Allah mengistimewakan para rasul, para nabi di antara sekian banyak manusia. Allah mengistimewakan Jibril alaihissalam di antara sekian banyak malaikat. Allah mengistimewakan hari Jumat di antara hari-hari dalam satu pekan. Sebagaimana Allah mengistimewakan sekian banyak makhluknya di antara makhluk-makhluknya yang lain, begitu juga Allah mengistimewakan bulan Ramadan di antara 12 bulan di dalam satu tahun. Seolah-olah kedudukan Ramadan ini, kata ulama, seperti kedudukan matahari di antara sekian banyak bintang yang cahayanya lebih terang, yang manfaatnya lebih besar, dan ketika dia muncul maka bintang-bintang akan raib dan tidak terlihat. Atau juga para ulama mengumpamakan kedudukan Ramadan di dalam 12 bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya di sisi Yakub alaihissalam. Sebagaimana Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf, maka demikianlah Allah sangat mencintai bulan suci Ramadan. Sehingga siapapun di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keistimewaan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, mengisi bulan tersebut dengan ibadah-ibadah yang istimewa, maka kedudukan hamba itu di sisi Allah adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya di sisi Nabi Yakub. Ini adalah keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi dan perkataan para ulama tentang bulan ini, maka kita akan menemukan banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun semua bulan dan semua waktu itu adalah waktu-waktu yang baik, tetapi tetap aja di antara yang baik itu ada yang paling istimewa. Seperti waktu malam, maka sepanjang malam itu adalah waktu yang baik, tetapi yang paling istimewa adalah sepertiga malam terakhir. Sepanjang satu pekan adalah hari-hari yang baik, ada hari Senin, ada hari Kamis, dan hari-hari yang lain, tetapi Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari adalah hari Jumat. Seperti semua para nabi adalah hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah, tetapi pemimpinnya para nabi, Sayyidul Anbiya, adalah Rasulullah SAW. Begitu juga semua bulan adalah bulan yang baik, tetapi yang paling istimewa dan pemimpinnya para bulan adalah Ramadan. Sehingga di dalam banyak hadis Nabi menyampaikan keistimewaan Ramadan, yang mudah-mudahan kalau kita belajar tentang keistimewaan Ramadan, kita jadi tahu kenapa kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya pengen sharing kepada teman-teman beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan ini adalah
bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kalau kita membaca riwayat yang disampaikan oleh Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW mengatakan suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam turun pada awal bulan Ramadan, sedangkan kitab Taurat turun pada hari ke-6 dari bulan Ramadan, dan kitab Injil turun pada hari ke-13 dari bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan Al-Quran. Menurut riwayat ini Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya Al-Quran, tetapi juga kitab-kitab yang lain di antara kitab-kitab para Rasul, baik itu Suhuf Ibrahim maupun Taurat maupun Injil, semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih dari 12 bulan, sehingga di dalam bulan itu Allah turunkan kemuliaan-kemuliaan berupa ayat-ayatnya, kalam-kalamnya, firman-firmannya. Sehingga siapapun yang memahami tentang keistimewaan ini, maka dia akan mengisi Ramadannya dengan Al-Quran. Dia akan mengisi Ramadannya dengan tilawah, dengan murattal, yang kita kenal dengan istilah tadarusan. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk Allah wajibkan di dalamnya salah satu di antara rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, sehingga Allah memilihnya di antara 12 bulan untuk menjadi bulan yang di dalamnya Allah wajibkan ibadah puasa secara utuh 1 bulan penuh, 29 hari ataupun 30 hari. Sehingga siapapun yang berpuasa pada bulan ini, maka dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dan puasa Ramadan bukan hanya ibadah sunnah, bukan hanya ibadah yang mubah, bukan hanya anjuran, tetapi wajib, bahkan dia termasuk di antara rukun Islam, yang artinya tertolak keislaman seseorang, dipertanyakan keislaman seseorang apabila secara sengaja dia enggan berpuasa di bulan Ramadan. Saking pentingnya ibadah puasa, dan Allah memilih Ramadan untuk menjadi bulan yang di dalamnya diwajibkan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau kita membaca beberapa hadis yang lain, Nabi juga mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan taubat dan bulan ampunan. Sehingga banyak sekali kita temukan hadis-hadis tentang salah satu di antara keistimewaan Ramadan adalah diampunkan dosa. Termasuk hadis yang tadi saya bacakan, riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dari Abu Hurairah juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, kemudian antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, ada mukaffaratun ma bainahun, ada penggugur dosa di antara keduanya. Jadi antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain dalam 1 tahun, mukaffaratun bainahun, ada penggugur dosa di antaranya kalau orang itu meninggalkan dosa-dosa yang besar. Artinya dosa-dosa kecil kita menumpuk dalam setahun, dan itu kalau dikumpulkan menjadi dosa yang sangat besar, mungkin lebih besar daripada gunung Uhud, mungkin lebih besar daripada bumi dan seisinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua dosa itu antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain jika kita berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW mengatakan dosa seorang laki-laki itu bisa terjadi dalam urusan keluarganya, dalam urusan hartanya, dalam urusan tetangganya, dan penggugurnya adalah sholat, puasa, dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya
Kita sering melakukan dosa dalam 3 hal. Kita kadang-kadang sering melakukan dosa dalam urusan keluarga, tidak mencukupkan nafkah bagi keluarga kita, tidak berakhlak baik kepada keluarga kita. Mungkin kita pernah menzolimi atau menyakiti keluarga kita, baik itu orang tua, ataupun pasangan, ataupun anaknya, ataupun saudaranya. Kita juga punya banyak dosa tentunya dalam bekerja, dalam mencari rezeki yang halal, kadang-kadang bercampur dengan yang syubhat, dengan yang haram. Atau juga kita kadang-kadang menyakiti teman kerja kita. Kita juga kadang nggak sengaja membuat dosa kepada tetangga kita, baik tetangga komplek maupun tetangga dalam urusan kehidupan kita sehari-hari di pasar, di kantor, dan seterusnya. Dan penggugur dari dosa-dosa itu semuanya adalah sholat, puasa, dan sedekah. Sehingga siapa yang bisa memaksimalkan ibadah puasanya, maka Allah jaminkan semua dosa dalam kehidupan dia selama ini akan Allah gugurkan satu persatu selama bulan Ramadan. Ada yang lebih menarik lagi, bahwa Nabi SAW mengatakan setiap malam-malam Ramadan Allah memerdekakan manusia dari api neraka. Dan kita berharap di antara sekian banyak malam Ramadan itu ada satu malam yang Allah menyebutkan nama kita termasuk utaqo, termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka, karena dihapuskan semua dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bukan hanya malam hari, tetapi setiap waktu berbuka Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Sehingga kita berharap pada satu sore, pada satu waktu maghrib, ketika kita berbuka puasa, waktu itu Allah menyebut nama kita, Fulan bin Fulan, Fulanah bintu Fulan, dia terbebas dari api neraka, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan pada waktu itu. Inilah diantara sekian banyak keutamaan-keutamaan Ramadan yang disampaikan Rasulullah SAW. Di antara masih banyak hadis-hadis yang lain yang disampaikan Nabi tentang keistimewaan Ramadan. Intinya adalah Ramadan adalah bulan yang paling istimewa, sehingga siapa yang bertemu dengannya dan menghabiskan waktunya dengan ibadah kepada Allah di bulan itu, maka dia menjadi orang yang paling istimewa juga di sisi Allah di antara hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semangat menyambut bulan Ramadan dengan sekian banyak program-program amal solih, ibadah, dengan semangat yang luar biasa, dengan niat untuk bisa menyempurnakan semua kebaikan, sehingga Ramadan kita kali ini adalah Ramadan penggugur dosa, Ramadan yang mengangkat derajat, Ramadan yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Barakallahu fikum.